itu beneran gak sih gitu kan, apa cuman karena halusinasi aja gitu, itu beneran gak sih gitu. Hancur pokoknya di situ kan, langsung kayak tremor banget kan. Pokoknya gue udah gak mau lagi ke Ciremai gitu kan, udah gak mau lagi nanjak lagi. Habis itu badai bener-bener kenceng tuh kan, ada juga sempet rekamannya kan, bener itu badainya bener-bener kenceng banget kan. Gue pakai jas hujan ya bang, jas hujan kayak ponco gitu, gak dibuka, terus udah basah sama keringet, jadi kedinginan, menggigil, karena gue gak bisa jalan cepet juga, jadi kan kalau gak ke bawah gerak malah makin dingin kan. So baru geter hipo. Kalau hipo kan udah ngerasa nggak tahu ya, udah nggak inget apa-apa kalau hipo kan. Hiponya benar-benar hipo hebat kan, sampai pingsan juga kata temen gitu. Pas pingsan ada dua cewek ya kalau nggak salah, dari Cirebon kalau nggak salah, lupa. Pokoknya adalah dua cewek kayak anak PMR gitu, ngerti. Karena kalau sama cowok juga gak mungkin, karena udah gak sadar mulu, udah digimanain bingung gak sadar, udah dikasih kayu putih, udah di ini gak sadar mulu. Abis itu sama si cewek itu dikasih kayu putih, dikasih bener-bener ini, dideketin bener-bener ini, terus dibilang ayo sadar gitu, bisa, kamu pasti bisa gitu kan. Nah pas di situ perasaan pingsan, gue bener-bener dibawa halusinasi yang pas pingsan pertama di pos 3, bener-bener lagi di bawah halusinasi gitu lagi. Kayak kalau lu ikut gue, katanya gitu kan, kata si kalau lu ikut gue, lu yakin semua masalah yang lu punya lu aman gitu kan. Karena emang gue lagi banyak masalah juga kan, ke Ciremai juga lagi banyak lah masalah gitu. Terus mungkin dia juga tahu gitu, gue juga nggak punya temen cerita juga, jarang gitu cerita sama orang kalau masalah pribadi. Terus dia bilang kayak, lu gak bakal sulit lagi kalau ikut gue gitu. Di satu sisi gue juga pengen gitu, kayak ya gue juga capek sih sebenarnya hidup gini gitu kan, karena ada beban juga yang gak bisa diceritain gitu kan. Alasan gue sering pergi naik gunung juga kadang kayak gitu kan. Terus Irma juga ngerti apa yang gue rasain gitu. Mending lu ikut gue, lu yakin gitu, lu bakal seneng gitu sama gue gitu kan. Gue bilang ya sebenarnya gue juga capek gitu, tapi gue juga kayak nginget lagi kayak kalau gue ikut lu, kasihan dong keluarga gue yang nunggu gue buat turun gitu, nenek gue kasihan gitu kan, apalagi sama nenek gue gitu kan. Terus kata Irma, terus kalau lu mau balik lagi, lu bakal kesiksa lagi kayak gitu kan, kayak kesiksa lagi, apa-apa mendem sendiri kayak gitu kan. Terus kata gue, ya orang mau gimana lagi, orang udah gini masa gue menyerah ya kan. Tapi Irma terus kayak ngiming-ngiming gitu kan, kayak enggak, lu yakin lu bakal di sini bakal betah, karena lu bakal dijadiin juga mantu nanti katanya gitu sama si penguasa itu kan, katanya gitu kan. Gue bakal buat lu jadi ini, maksudnya jadi kayak bangsawan mungkin ya, gak tahu di kerajaan itu gaib gitu ya. Ya bakal apapun yang lu mau bakal dapet gitu, daripada lu di sini lu sengsara kan gitu kan. Kok lu tahu dah gue gini. Gue tahu karena apa sih, gue sebelumnya sama kayak lu juga gitu, kayak apa mendem sendiri gitu, kayak gitu. Terus kata gue, ya gue juga sebenarnya mau, kayak pertama di situ gue juga kayak ngikut dulu, cuman ada yang narik lagi, kayak yang si cewek itu kedengeran, ayo bah bisa bangun, kasihan tuh temennya nungguin, katanya kasihan temennya nih udah pada nangis masa nggak bisa dilawan sih, digituin sama si cewek itu. Gak sempet kenalan sih karena kondisi, mungkin karena situasi juga. Terus
dia terus gitu-gitu, ayo mbak masa gak kasihan sih sama temennya nih, udah nangis nanti keluarga mbak di bawah nungguin gitu, masa mbak mau nyerah, katanya mau ikut, mungkin dia tahu kali ya apa yang gue rasain gitu. Terus gue mikir lagi, oh iya ya, gue bilang gitu kan, temen gue gimana nanti kalau misalnya gue kenapa-napa di sini, pasti persulit buat pulang kan, mereka juga punya kerjaan, gue kesini niatnya buat happy kan sama temen-temen, masa gue malah nyusahin gitu kan. Abis pas gue gitu, tapi si Irma tetep kayak apaan sih lu, ayo ikut gitu, tapi komunikasi pakai bahasa Sunda. Mungkin kalau gue ngomong pakai bahasa Sunda takut ada yang gak ngerti juga kan, kayak apaan sih lu ikut, ayo bisa gitu, ayo kesini biar sama gue gitu, apa yang lu mau gue kasih gitu kan. Tapi kan gue sama lu beda alam, gue masih pengen pengen ngerasain gitu hidup dulu, maksudnya kayak di situ gue mulai kayak bijak gitulah, gue gak mau gue mau balik lagi aja ke teman-teman gue. Terus mungkin di situ kayak agak kecewa juga mungkin ya, bukannya gue gak mau temenan sama lu gitu, lu boleh ngunjungin mimpi gue kapanpun lu mau gitu kan, kalau lu lagi pengen ketemu gue gitu, gue bakal tetap hadiahin lu Al-Fatihah buat lu gitu sebisa gue mungkin gitu kan, kalaupun gue lagi inget gitu. Terus gue tetap kayak membujuk dia buat gak boleh gitu. Lu juga sedih gak sih pas pertama lu gini, keluarga lu pasti sedih kan, lu kepikiran gitu, gue juga gak mau jadi gitu. Terus juga gue masih punya banyak mimpi, punya banyak cita-cita gitu yang belum gue capai, gue kan masih muda juga, gue gituin kan. Terus si mbaknya yang Cirebon tetap manggil gitu, pakai bahasa Sunda juga kan, dia orang Sunda kan, ayo bisa gitu, ayo kamu bisa katanya gitu, kasihan temen-temennya nih, kasihan gitu, masa gak kasihan, lihat nih udah pada gemeter gitu, dingin, masa kamu gak mau lawan sih. Situ gue langsung kayak baca-baca ayat kursi ini, maafin gue ya, kayak minta maaf dulu ke Irma, kayak nggak bisa ngikutin apa mau lu gitu, karena gue sama lu beda jalan gitu, gue gak mau ngerubah takdir apa yang digarisin buat gue gitu. Lu tuh sebenarnya juga gue gak tahu lu tuh bener cerita gini apa lu tuh cuman kayak jin yang berubah wujud gitu kan. Tapi kalau lu emang mau datang ke mimpi gue kapanpun, udah gak apa-apa, ayo gitu, kita bisa sharing-sharing cerita lagi. Gue seneng kok punya temen gaib gitu kan, apalagi kalau baik gini, gak ngenunjukin yang buruknya gitu, kayak gitu. Habis itu ya udahlah, gue doa-doa yakin lagi, kayak habis itu gue sadar gue bener-bener dipeluk sama mbaknya itu, dipeluk, kasih minum, karena kondisi udah gak bisa ngapa-ngapain bang, kayak udah gak bisa jalan, kayak lemes gitu. Mungkin karena apa sih namanya, habis hipo, terus kakinya bengkak, udah gak bisa, dipaksain jalan juga gak bisa. Ya udah, ranger gendong, terus ada juga dari temen Hipala yang bantuin juga. Jadi temen gue gendong juga, tukeran gitu, karena gak mungkin lu jalan curam gini satu orang doang, gak mungkin. Jadi kayak dia capek tuker. Ranger Cirema itu bener-bener kalau dibandingin yang lain gitu, kayak gak tahu sih kalau yang lain yang pernah gue naikin gunung yang sebelum-sebelumnya, itu Ranger Cirema emang bener-bener luar biasa banget ya, kayak tanpa imbalan gitu, mau gitu, dari bener-bener masih dari atas gitu, mereka tukeran gitu, kayak capek satu tukeran lagi, nggak banyak yang ngeluh gitu, kayak walaupun kan bayar si Maksila gak seberapa daripada tenaganya dia kan gitu. Habis itu juga ada orang baik juga dari grup Hipala yang mau bantuin juga, nawarin diri buat gantian gitu. Nah di situ juga gue gak tahu, gue di videoin gitu kan, yang sempet gue booming di semua, itu sempet viral di media iya sosial. di media pendaki semua sempet viral kan, sempet IG gue juga, itu IG-nya baru kan, tiba-tiba gue kaget, banyak banget itu followers yang tiba-tiba, gue gak tahu di situ viral juga. Itu tahu dari, tapi videonya masih ada nggak? Masih, Nanti diselipin aja di video. iya, gue juga gak tahu itu di videonya, karena kan orang udah gak sadar apa-apa ya, siapa juga yang video gak tahu, gak sadar banget gitu. Ternyata tim Hipala yang videoin, mungkin buat edukasi, buat
pelajaran pendaki lain gitu. Habis itu kita singkat sampai pos 5. Di pos 5 gue istirahat di tenda ada orang yang nawarin gitu. Mungkin karena gue udah kasihan banget ya, udah berdarah-darah, kaki gue juga udah sakit banget. Udahlah di situ gue istirahat lama banget, istirahat dari jam 12 sampai jam 3 sore gitu. Istirahat, bener-bener harus istirahatin dulu karena habis hipo, kaki ini gue bener-bener kasih makan dulu sama tim Hipala. Terus temen gue satu yang namanya Iqbal turun ke bawah duluan sendiri, tapi tanpa ngabarin dulu yang lain karena niat dia baik sih bang, mau manggil ranger yang lain gitu. Karena apa sih, biar cepet gitu turunnya, buat ngasih tahu kalau temen gue itu ada yang sakit gitu, ada yang sakit. Dia baik sebenarnya, kayak niatnya gitu, cuman salahnya dia main lari aja gitu ya, gak tahu ngasih kabar dulu, gak tahu enggak dia tiba-tiba turun sendiri duluan buat ngabarin pihak base camp kalau temen-temennya sakit gitu. Tapi emang luar biasa sih, tanpa kayak disuruh dia peka sendiri gitu. Temen caranya agak salah mungkin, yang lain jadi khawatir gitu kan. Terus yang lain yang nggak ikut summit dikasih kabar kalau gue jatuh. Ada yang nyusul juga, naik lagi ke pos 5 nyusul buat lihat keadaan gue. Terus di situ kompromi, kasihan juga kan ada yang head kan. Jadi kita gak mau ngambil malam lagi kan, yang head kasihan kan. Bilang kayak gak apa-apa gue duluan buat koordinasi yang lain. Terus kata abang gue, gak apa-apa kalau Agis mama gue gitu, gue aja yang jagain, yang lain duluan aja. Kasihan tuh cewek-cewek kan banyak kan, kayak kasihan cewek-ceweknya biar gak ketemu malam lagi gitu. Ya udahlah, di situ pada ini mereka duluan jalan, karena kalau kemalaman lagi kasihan juga tuh sama yang head gitu kan. Gue juga gak apa-apa sih karena emang baiknya begitu. Nah, singkat cerita, yang temen gue yang udah turun duluan di bawah ngelaporin ke base camp, ya si base camp langsung respon, bener-bener responnya baik banget kan, bener-bener langsung ngeluarin semua kayak anggota timnya buat bantu evakuasi dari, jadi kan dari tiap pos ada ranger dikabarin kan, jadi ada yang sakit siap-siap gitu buat gantian. Kasihan yang di atas gitu, namanya siapa ya, lupa ya, yang di atas yang bantuin gue adalah, lupa namanya, Kang Maman bukan, lupa pokoknya yang nolongin gue itu, lupa. Tapi sempet bercanda sih, digendong tuh sampai bercanda biar gue gak terlalu ini kan. Terus gue karena udah kayak, bang takut kemalaman nih gitu, gue udah jam 3 masih di pos 5 kan, masih jauh kan. Terus kata abang gue kayak, sabar dulu, mungkin rangernya mau istirahat dulu. Iya sih, gak enak juga gitu kan, karena yang Hipala itu katanya mereka mau malam di situ lagi, gak tahu masih betah mungkin ya. Ya udahlah, habis itu rangernya kayak bilang, ya udah ayo itu lanjut lagi ke bawah gitu. Nah pas gue lanjut ya pamitan dulu, bilang makasih sama yang tim Hipala, kayak makasih udah ini, ntar kita share ini aja. Itu gak minta IG lu karena viral, nyangkut sendiri gitu kan. Kita ini lagi aja ya nanti kalau ketemu gitu. Yang penting udah bilang makasih, gak sempet juga mau minta IG juga, udah capek gitu kan. Udah gue digendong tuh sama ranger 2 orang itu, pokoknya satu ganti-gantian lah. Abang gue juga sama bantu gendong. Nah habis itu kan kenceng ya, namanya ranger mungkin kenceng, udah sampai pos 4 aja. Di pos 4 gue liat, oh udah pada gak ada, berarti udah pada turun kan, udah pada turun duluan. Temen-temennya pada kemana, ranger yang ini gak tahu kan, udah turun duluan bang, soalnya ada temen rombongan kita yang lagi haid gitu, jadi gak mau ketemu malam, jadi mereka duluan. Masa gak ini agak ada cekcok dikit lah sama dia, mungkin karena ini gak apa-apa bang, kalau capek biar gue aja bang yang gendong. Terus kata abang gue gitu kan, ya udahlah ayolah daripada kemalaman, ntar gue tukeran lah di situ nanti juga. Udah kok, udah dikabarin katanya dari ranger yang lain, udah tahu kalau gue sakit, nanti bisa gantian gitu, karena temen gue ada yang turun duluan buat ngabarin ke bawah. Oh ya udah kalau gitu mungkin gue sampai pos 3 doang katanya gitu, yang berdua itu, karena mereka kan tugasnya cuman dari pos 5 puncak yang giring-giring ke bawah kan, selebihnya ada lagi ranger. Jadi udahlah kayak stafet gitu ya. Ya habis itu ganti-gantian, abang gue yang terus sama ranger yang berdua itu ganti-gantian sampai pos 3. Nah di pos 3 baru udah ada yang nungguin tuh katanya. Terus gue kan ketemu sama, pokoknya kalau yang ini agak udah tua mungkin ya, udah tua,
gue digendong juga sama dia. Terus katanya ada tuh teman Mbak yang bilang katanya jatuh, dia buru-buru kesini karena dia juga ketakutan. Katanya si temen gue Iqbal itu dia diganggu habis-habisan juga, dari mulai pos 2 sampai ini. Kalau dia sampai diikutin katanya, sampai diikutin sampai ke rumah. Kalau dia jadi alasan turun duluan juga udah tremor takut gitu bang. Katanya dia kalau dia ketemu Buto Ijo yang intiin Irma gitu. Kalau gue sama Buto Ijonya gak ketemu. Kalau Iqbal katanya ketemu. Makanya itu Iqbal udah turun duluan juga udah sebenarnya udah takut kata dia gitu kan. Pas sempet turun di base camp cerita gitu alasan dia turun duluan juga udah gak takut banget ketemu malam katanya. Udah ini banget kan pas turun juga dia sakit bang, bener-bener kayak lemes gitu karena semua sih sepadan digangguin gitu. Pas turun juga cerita-cerita bukan gue doang gitu yang ngerasain. Nah pas singkat cerita gue turun sampai pos 2 estafet lagi kan, estafet gue kan turun dari pos 5 jam 3 kan. Ternyata gue cepet banget lu nyusul teman-teman gue ternyata rangernya cepet banget lari kan, dibawa lari. Ada teman-teman gue masih ini yang sisaan yang rombongannya Arif masih ada ketemu katanya Agis gitu kan. Terus ditanya dibecandain lah biar gak tegang gitu, padahal emang muka udah capek banget pasti diajak bercanda kan. Ya udahlah, terus bilang duluan ya bang gitu. Iya bapak tunggu aja di base camp istirahat gitu kan. Udahlah gue duluan lagi, estafet lagi dibawa ada lagi gitu. Pas turun ya gue diajak bercanda gitu. Terus yang ngikutin gue cuma abang gue doang kan, sendiri gitu. Nah di situ gue nyampe pos 1 jam 5-an lah. Nah gue duluan kan bang, dari pos 1 kan udah gak sanggup ya rangernya, naik ojek aja gitu kan. Naik ojek aja ya gak apa-apa, iya gak apa-apa gitu. Terus kata abang gue juga, iya udah naik ojek aja, kasihan rangernya udah capek gitu, harus naik lagi ke atas gitu. Terus juga ada ranger yang cewek juga, akrab tuh sama dia juga, sampai sekarang masih komunikasi juga. Habis itu gue naik ojek aja lah, udah gak kuat. Terus di jalan juga banyak sih yang, karena kan gue naik Jumat, turun Sabtu sih kayaknya. Jadi kan weekend ya, banyak yang naik. Pas papasan banyak yang nanya, kenapa tuh kak ini nanya. Respect pada bantuin juga buka jalur. Kan kalau pakai jalur ini bener-bener licin ya, hujan kan licin. Mereka kayak nolongin buka jalur buat ngasih tangan gitu. Bener-bener ya bener lah gitu, solidaritas. Yang kemarin ya respon ya. Yang kemarin pendaki di Ciremai kayak responnya bener-bener baik semua gitu. Terus juga kan celana gue basah ya, karena kehujanan, baju dipinjemin sama itu cewek juga. Terus juga ya udahlah buat mbak aja gitu, gak apa-apa, kasihan gitu juga. Kita juga mau duluan juga, takut gak ketemu di base camp. Sarung tangan dari yang lain juga, di rombongan yang lain semua tuh, bari jaket semua udah dari dikasihin gitu kan, karena kasihan juga kan. Terus bener-bener ya Allah, bener-bener ketemu pendaki ini, bener jiwa pendaki beneran sih gitu kan. Pas dari gunung-gunung lain juga gak tahu, karena mungkin gak kenapa-napa. Kalau di gunung lain gak tahu gitu juga responnya. Kalau di Ciremai bener-bener semua yang naik, yang turun, respect semua, ngasih gitu, kadang nawarin cemilan gitu pas istirahat gitu. Pokoknya yang sama dibandingin gunung yang sebelumnya adalah gunung ini. Terus ada banyak oknumnya mungkin ya kalau yang di gunung lain. Kalau di situ enggak, bener-bener care semua. Iya, dari atas sampai bawah tuh gue dikasih pinjem karena bajunya basah kan. Terus tas gue udah dibawa turun duluan juga, celana, baju, terus sarung tangan, jaket, topi buat ini. Iya. Terus kalau ketemu di base camp mungkin nanti taruh aja di base camp atas nama ini nanti gitu, udah sepakat gitu kan. Takut gak ketemu, gue mau turun duluan, pick upnya gitu. Respect banget, bener kayak seneng banget gitu ketemu orang-orang yang baik. Ternyata nggak ada gitu ya. Kadang katanya kalau sekarang pendaki tuh cuman kayak buat instastory doang. Enggak kok, pas gue lihat di Ciremai enggak kok, banyak kok yang masih respect, peduli sama yang jatuh. Enggak kayak langsung nggak nanya kan. Banyak juga kalau pas di post Instagram banyak kontraknya kan, banyak dihujat. Katanya gue maksain buat naik ke puncak, padahal mereka gak tahu aslinya gue juga nggak maksain. Sebenarnya emang udah puter balik itu, tapi
mungkin mereka hanya lihat dari itu aja, jadi gue banyak yang dihujat, banyak yang hujatnya kan kalau nggak punya wawasan kayak gitulah. Banyak lah, emang sempet nonaktifin IG juga karena mungkin tertekan. kaget baru pertama kali ini dihujat gitu, kayak sempet gak mau naik gunung lagi, down gitu kan, karena banyak yang DM parah banget, mulutnya banyak yang DM banget gitu. Di situ kan juga mereka gak tahu aslinya, makanya gue sering-sering kesini juga ya aslinya mah kita udah puter balik, cuman karena kondisi emang badai, bener-bener gede banget tuh badai, jadi terus jalan gue kecil, langkahnya jadi gak kuat, jadi hipo gitu. Bukan gue maksain pengen ke puncak. Iya, enggak ada, emang udah puter balik gitu. Jadi di sini kita klarifikasi nih. Iya dari gitu. Video itu. Buat teman-teman semua nih yang udah menghujat Agis ya. Iya. Nah di sini lo harus tahu cerita dari awalnya kayak gimana supaya nggak kayak gitu. Sebenarnya kita nggak maksain ke puncak, cuman emang kondisi gue udah ini lemah sama, sebenarnya udah sarapan juga sih, udah lemah sama cuaca kan nggak ada yang tahu ya, nggak tahu musibah juga kaki gitu ya, sakit berdarah gitu kan, bukan mau caper juga karena ada yang banyak yang bilang caper gitu, enggak, maksudnya dia menyusahin orang kan, nggak mungkin juga kan. Terus juga enggak maksain juga, terus karena mungkin pakaian gue gak kayak pendaki, katanya pakaian gue gak kayak pendaki, padahal gue pakai celana, nggak pakai celana jeans, nggak pakai celana bahan, mungkin gak tahu ya gue pakaian pendaki itu kayak gimana, gak tahu. Gue pakai kemeja flanel juga, yang hujat kayaknya bilangnya dari pakaiannya aja kayak gitu kelihatan banget, cuman buat lihat instastory doang, ada yang bilang gitu kan. Gue kan heran kan pakaian pendaki itu kayak gimana, gue pakai celana bahan. Kalau celana bahan kan yang penting nggak bikin, kalau kan pakai jeans kan bisa gak lama kering kan. Bener. Gitu, buat keringatnya lama kering jadi berat gitu. Kalau kayak yang kain bahan kan cepet kering. Gue nyarinya yang kayak gitu kan, terus pakai flanel juga ngelihat yang lain, tapi masih banyak yang hujat gini karena dari pakaian, gaya-gayaan doang gitu, nyusahin orang, banyak yang bilang gitu. Terus egois bilangnya gitu ya. Pertama sih sedih juga karena gak tahu ceritanya gitu, kenapa bisa dihujat gitu, tapi masih banyak kok yang bela. Ada yang katanya bilang ketemu, tahu kalau yang ketemu gitu. Ada yang bela, banyak sih yang bela juga, tapi emang kebanyakan yang hujat sih, apalagi kalau cewek-cewek kan bener-bener sampai di DM hujatnya. Kalau di komentar doang sih gak apa-apa, tapi ini sampai nge DM gitu. Don juga kan karena dikata-katain. Kan juga sakit kan, habis turun dari Ciremai juga sakit gitu. Berarti pas turun dari Ciremai ini sempat lagi sakit juga? Pas turun dari Ciremai ini Agis sakit? Iya, kaki kan nggak bisa jalan juga, sakit. Terus pas bacain komentar gitu kan makin kan masuk rumah sakit juga kan, sampai ya down juga bacain komentar. Kadang kan orang bukan baperan gitu kan, orang yang baru kaget tiba-tiba gitu kan, kaget gitu. Jadi kayak ngerasa emang gue gini gitu, kayak padahal gue gak gitu, tapi kalau namanya ini kepikiran gitu kan. Sempet sakit juga, masuk rumah sakit juga gitu, dirawat. Dan akhirnya lu dengan rombongan semua udah sampai ke base camp ini? Iya, pas naik ojek ya gue sendiri kan, abang gue masih di belakang. Gue cerita-cerita sama si tukang ojek kayak gue ceritain apa yang gue iniin. Terus kata dia, gak apa-apa Mbak, berarti Mbak spesial, bisa ditemuin karena gak semua orang tahu gitu kan. Terus gue bilang, ya di hati spesial dari mana, capek gitu kan. Tapi emang bener, soalnya jarang kalau ketemu dia gitu kan. Terus iya, tapi tukang ojek tahu gitu, kayak sama yang penguasa. Kalau penguasa Ciremai sih jarang ke Pia Apuy, biasanya di Linggarjati. Kalau kesini ya mungkin lagi melipir gitu, dicandain lah, melipir mungkin gabut gitu kan, kata tukang ojeknya. Oh ya udah, sambil bercanda-bercanda biar gak ini. Terus udahlah sampai base camp ketemu teman-teman, udah pada istirahat makan, mungkin mereka udah nyampe dari tadi ya. Udah, terus dibantu digendong sama teman, karena nggak bisa jalan kan, digendong sama teman. Istirahat lah, minum-minum gitu, makan dulu lah, kayak makan Indomie. Abis itu baru sharing-sharing apa yang kejadian. Terus temen sekolah gue, dia katanya juga ketemu pocong di pos 2 gitu pas mau kencing katanya gitu. Kalau yang head dia juga diganggu, kalau dia berat pundaknya gitu, bener-bener ngerasain gitulah, apalagi lagi head ya,
diganggu, bener abis-abisan diganggu gitu. Terus yang Iqbal itu juga sama, katanya mau butuh ijo gitu. Arif juga, semua pada sering-sering. Oh ternyata bukan gue doang. Jadi gitu. hampir dari semua rombongan lu merasakan Gitu. Ya Bangken yang ngadain juga katanya pas tidur ada kayak ada yang nemenin gitu di tenda gitu. Kayak cerita sambil ketawa biar gak tegang gitu. Terus yang rombongan belakang nyampenya malam, abis maghrib baru pada sampai. Situ juga mereka sama ngerasain lagi gitu. Sharing-sharing aja gitu, kayak apa yang ditemuin gitu, sosok-sosok gitu di sharing. Oh semuanya ngerasain, gue bilang kayak gue kira gue doang gitu yang pas di kemarin di Ciremai itu gue doang yang diteror gini-gini. Nanti satu persatu dari rombongan pas lu naik ke Gunung Ciremai ya, kita undang satu-satu ke sini ya. Menurut sudut pandang mereka. Iya. Setuju ya? Iya boleh. Nah akhirnya lu sampai ke rumah dengan selamat semuanya. Lu balik dari base camp itu jam berapa guys? Gue base camp kan naik pick up ya kalau di Ciremai. Pokoknya pick up datang ke base camp tuh sekitar jam 8 malam lah. Tuh ngobrol-ngobrol dulu juga sama pick yang yang supir pick upnya juga gak tahu apa yang diobrolin karena gue di warung istirahat, bener-bener yang main HP gitulah buat refreshing otak gitu biar gak kepikiran kemana-mana gitu. Yaudahlah karena gue juga belum bisa jalan, gue digendong, jadi gue pick up yang pertama gitu, di depan gue duduknya. Abis itu udahlah sampai rumah penginapan, terus tuh mandi karena gue juga sebenarnya sakit mandi karena kaki bener-bener luka kan, tapi kalau gak mandi kayak nggak mau takut kebawa gitu kan, kayak gak mau gue pokoknya mandi pokoknya. Abis mandi gue bener-bener capek, istirahat, tidur, katanya nanti jam 1 kita mau pulang gitu. Yaudahlah mending gue istirahat daripada buat ngobrol, mending gue tidur kan. Abis itu tetap aja pada ngajak ngobrol apa yang ketemu. Ya udahlah kita sering-sering lagi juga di situ. Terus ngantuk, tidur udah jam 11 juga disuruh tidur, takutnya jam 1 ini gitu. Jadi banyak salah teknis gitu, si supirnya kan kayak nggak ngikutin perjanjian gitu. Dia malah bawa peserta lain. Bayangin aja kan, kita aja udah 20 orang, dia bawa 20 orangan lagi. Jadi ada yang berdiri lah ya, kan gitu kan. Jadi kita sempet ribut dulu kalau sama yang itu. Jadi pas pulangnya kita gak mau orang udah capek juga, jadi kita pakai jasa travel gitu. Ternyata dapat travelnya ya udah pada capek juga, yang pagi udah mutusin gimana nih yang kerja gitu kan, gimana boleh gak kalau pagi gitu pulangnya. Ya udahlah yang kerja juga udah kayak izin, udah pada izin, pagi lah kita pulang gitu. Jadi gue istirahat, tuh pas istirahat gue juga tetap kemimpiin terus karena mungkin gue ngerasa bersalah juga, kayak gue ngerasa bersalahnya kayak kasihan gitu, dia kayak udah percaya sama gue gitu, gue gak bisa nemenin dia gitu, kepikirannya itu doang. Tapi gue juga di satu sisi dia juga baru kenal juga sama gue gitu, bukan kayak kalau kayak temen gaib dari kecil sih masih kayak iya, ini kan baru kenal juga, gue kepikiran mulunya di situ. Terus ya udahlah, kata teman gak usah dipikirin gitu, mau pulang juga bismillah aja, gak kenapa-napa, gak ngikut sampai rumah gitu kan, ya bismillah aja gitu. Udahlah pulang beres-beres semua tuh. Si Iqbal dia pulang ke kampungnya, gak pulang ke Jakarta, pulang ke, kalau gak salah ke Majalengka ya, ke Majalengka dia pulang katanya. Gue pulang aja ke rumah nenek gue kalau gak salah neneknya ya, gak ikut ke Jakarta. Ya udahlah kita duluan pamitan, habis itu briefing dulu apa kesalahannya sebelum pulang, kayak ayo keluarin unek-uneknya kayak biasa gitu kan, biar jadi gak ada dendam gitu kan, sharing-sharing. Banyak kan yang ngeluarin isi hatinya, kita juga masih banyak kekurangan gitu. Pokoknya apa yang lu rasain keluarin, kata emang mbak yang ngadainnya kan emang udah dewasa, mungkin udah berumur juga, udah umur 30-an, jadi udah ngerti semua tentang pendakian karena udah lebih dewasa juga. Situ mereka keluarin semua yang mereka gedek gitu, biar kita nggak jadi pas turun nggak jadi omongan gitu kan, harusnya emang kayak gitu kan. Abis kelar kita maaf-maafan baru pulang gitu. Pas pulang ya perjalanan biasa aja gitu, kayak gak ada masalah apa-apa sih, macet doang pas pulang gitu. Nah singkat cerita udah nyampe rumah, Iqbal nelpon kata dia
diikutin katanya sama genderuwo itu. Soalnya apanya aneh gitu kata dia, janggal banget. Dia sakitnya aneh juga kayak gitu. Dia ceritanya ke gue doang bang waktu itu. Emang kenapa dah bisa gitu kan, gue gak tahu. Soalnya gue juga dari pas 2 udah ngerasa aneh juga. Pokoknya gue udah gak mau lagi ke Ciremai gitu kan, udah gak mau lagi nanjak lagi gitu kan. Kapok gue bareng lu gitu kan. Lah kok gak bareng gue, kapok aja gitu. Gue takut banget gitu, sampai sekarang masih diikutin. Jadi dia ke orang yang bisa juga buat ngilangin si genderuwo itu. Tapi alhamdulillah sih seminggu udah bisa hilang, udah normal lagi. Dia pulang lagi ke Jakarta. Alasan dia gak pulang juga buat nyabut itu, buat biar gak ngikutin gitu di Majalengka gitu. Dia pulang. Mungkin itu aja sih bang cerita yang gue alamin gitu, pengalaman yang bener-bener menurut gue yang paling ini sih, paling bersejarah buat hidup gue, karena ngerasain gimana solidaritasnya gitu, mistisnya dapet, pedulian sesama pendaki dapet banget. Soalnya dari pengalaman gunung-gunung yang pernah gue daki itu, Ciremai bener-bener paling luar biasa. Mungkin sampai kapanpun gak bakal gue lupain. Soalnya respectnya itu bang, gue salut banget semuanya bener-bener. Walaupun di realitanya itu bener-bener respect. Kalau di media sosialnya gue dihujat, tapi di realitanya yang nolongin tuh banyak gitu, yang respect bener, ngasih ini makanan, sarung tangan, baju, masih ada pun celananya masih ada buat jadi kenangan gitu yang dia kasih. Masih kontekan juga sama orang yang udah nolongin, terus sama orang base camp masih tetep ini bercanda, sama Hipala masih tetep ini berkomunikasi, silaturahmi masih ini. Jadi Ciremai itu bener-bener luar biasa lah, gunung yang bakal gue kenang gitu. Makanya gue bakal kesana lagi, insya Allah bakal buat nuntasin juga buat sama mau silaturahmi juga sama pihak base camp. Soalnya gue juga berkat dia bisa pulang lagi selamat ke rumah sampai sekarang gitu. Kalau gak ada dia gue gak tahu kan. Oke nih guys, kayaknya aktif banget nih cerita lu nih. Di sini gue udah nggak mau memperpanjang ini lagi. Gue cuma penasaran, dari awal perjalanan lu udah dimimpiin ya sama sosok Ciremai. Itu sebelum pendakian seminggu kah atau sebulan sebelum pendakian? 3 hari sih, 3 hari sebelum pendakian. 3 hari sebelum pendakian lu udah dimimpiin. Dan di dalam mimpi itu Irma ini ngomong kayak gimana? Sebenarnya pas di mimpi dia belum ngasih tahu dulu. Pas mimpi pertama dia siapa. Cuman kayak gini, kayak halo nanti kamu ketemu gitu, kamu ketemu aku gitu, kayak gitu. Cantik sih kayak rupa kita gitu. Cuman dia gak pakai jilbab kan, kayak bener-bener pakai dress gitu. Ih cantik pokoknya. Kayak ya nggak ngerasa janggal nanti di Ciremai gitu. Cuman kayak janggalnya takut doang kan, karena dia kok ngomong gitu. Maksudnya lu bakal jadi temen gue gitu kan. Tapi sampai sekarang pas turun dari Ciremai sebulan lah masih tetap di iniin. Dia minta ini doang, minta hadiah Al-Fatihah doang. Jadi gue jangan lupain apa sih dia gitu, minta hadiah gitu ke siapa lagi gitu. Terus minta tolong juga mungkin ke teman-teman gue. Kayak gue juga minta tolong, kayak tolong dong hadiahin Irma gitu, binti Pulan yang di Ciremai. Nah, pastilah kalau doa mah gak bakal salah ya kan. Yang penting kita doa-doa terus kan. Sebulan doang sih, sampai sebulan doang. Sebulan abis dari Ciremai masih tetap dimimpiin. Singkat cerita, hingga di suatu kejadian ya, di pos 3 lebih tepatnya ya, lu bener-bener dimimpiin lagi ya masih Irma ini. Dia curhat sambil kayak layaknya gue sama temen sih, yang curhat kalau ada masalah gimana gitu. Tapi lu dalam posisi sadar apa enggak? Pingsan. Yang kalau di nyatanya pingsan, tapi kalau di mimpi gue biasa kayak gini bang, ngobrol kayak duduk, kayak di bangku, kayak duduk di bangku yang kalau yang udah pernah ke Ciremai tau lah ada bangku kayak gitu ya? Kayak bukan bangku sih, kayak akar pohon gitu, tapi mirip buat duduk gitu. Nah di itu gue bener-bener di situ kayak berdua sama dia, yang kalau ceritanya kayak sahabat gitu, lagi curhat gitu sama sahabat yang lain gitu, kayak curhat gitu, bener-bener kayak akrab gitu. Dia bener kisah dia bener diceritain ke gue gitu.
dan semua kisah keluh kesah dia diceritain di situ. Karena ya bukan ini ya, gue sama Irma juga kayak bernasib sama gitu. Bukan kayak yang ininya, maksudnya bernasib sama tuh dari keluarga yang kayak gak utuh gitu, banyak masalah. Mungkin kalau Irma larinya gimana karena dia punya pacar mungkin ya gitu. Dia terus gak punya teman cerita juga sama kayak gue kan gitu. Lebih kan suka memendam cerita ya? Iya kan, dia juga punya pacar gitu. Terus mungkin karena orang yang kalau dari keluarga gak utuh, kalau udah percaya sama orang kayak, walaupun kayak dia nih misalnya udah sayang banget, walaupun ini ya dia mungkin ngasih lah apa yang ini kayak gitulah, mungkin paham lah. Kayak gitu. Kalau jadi mungkin Irma klop cerita ke gue karena gue sama juga kayak dia, maksudnya kayak bukan cerita ininya, maksudnya kayak cerita dari keluarga yang ininya jadi gitu. Cerita keluarga yang gak harmonis lah ya. Iya sama kayak gitu. Irma juga gak tinggal sama orang tua. Dan lu sama Irma ini sama nih. Ketika lu mempunyai masalah, lu lebih suka memendamnya. Mendam sih, karena orang kan nggak semuanya nggak sama kan, maksudnya kayak gue juga malas gitu kalau cerita juga paling gue tuh cuman kayak butuh pendengar, bukan kayak dinasehatin. Kadang kayak gitu, kadang orang kan kayak cuman sabar ya pasti gue sabar gitu, dibilang sabar ya pasti udah sabar juga. Jadi mending ya udah pendem sendiri atau enggak cerita ke buku sih. Kalau Irma mungkin masalahnya lebih gede dari gue, jadi mungkin kayak dia udah gak tahan, jadi dia nekat mungkin ke Ciremai sendiri gitu. Gue juga pernah sih kayak dia pengen nekat sendiri naik gunung, cuman masih banyak temen yang ngalangin gitu. Singkat cerita, di mana lo memutuskan buat summit, buat puncak ya. Nah, akhirnya lo nggak sampai puncak nih? Nggak sampai puncak karena ada kendala yang tadi lo bilang itu. Iya, karena kita udah lihat waktu kan, pas di bawah udah di briefingin kan, nggak boleh lebih dari jam 10. Pas lihat waktu juga udah mau jam setengah 10 lah. Kayak gue juga mikir nggak mungkin lah nyampe puncak jam 10. Kan di puncak juga butuh istirahat dulu. Ada yang pengen foto-foto juga, udah cuaca udah gini juga, udah gamut juga. Terus gue bilang kayak ya udah gak apa-apa, gue puter balik kalau kalian gak masalah gitu. Jadi kita juga gak maksain sebenarnya mah Bang. Mungkin orang lain taunya itu gue karena maksain naik ke puncak, jadi gitu. Padahal situasi saat itu udah puter balik. Udah pas sakit kerasa pun masih 15 menitan masih normal. Nah pas yang bener-bener badai datang baru itu kaki ini agak keseleo, abis bengkak juga mungkin, jadi sensitif ya, jadi gampang bengkaknya. Abis itu ya hipo. Nah akhirnya untungnya banyak banget dari komunitas-komunitas yang respon dibantu. Banyak. Nah berarti di sini lu sadar, ketika lu mau sadar lu udah dipeluk ya? Iya, sama yang perempuan gue itu. Iya, yang anak PMR dari. Itu face to face tubuh gimana? Iya. Apa lu masih pakai baju apa gimana? Masih pakai. Oh masih pakai. Tadi tetap dipeluk. Iya, dipeluk. Tapi digantiin juga sama dia nanti di pos 5 bajunya, di tenda diganti. Di saat lu lagi situasi yang bisa kita bilang hipo ya. Lu bernegosiasi lagi nih sama si Irma. Irma datang lagi ke mimpi lu. Iya, Irma katanya udah nyaman gitu. Kayak mungkin ya di kehidupan nyata dia gak ketemu temen kayak curhat gitu. Mungkin ketemu di ininya sama gue baru ketemunya pas dia udah gak ada gitu. Kenapa gak ketemu pas waktu dia masih ada gitu. Pas saat kejadian itu Irma sempat menjanjikan lu nih, ayo ikut gua, dia mau ngasih apa yang dia mau. Pasti bakal ada. Tapi bisa jadi itu juga bukan Irma. Kalau Irma, tapi setahu gue pas di pos 3 dia gak maksa gue untuk ikut. Bisa jadi atau enggak yang penghuni situ wujudnya jadi Irma. Setahu gue Irma baik banget gitu kan, cuman kayak sharing-sharing gitu selayaknya. Cuman terus juga dia cuman minta doa doang. Setelah doa dia pun selesai ya. Dia pas waktu pas 3 juga dia cuma pengen cerita dulu gitu, jadi jangan dulu gue balik. Walaupun kayak sebenarnya gue pengen langsung balik, kasihan gitu teman-teman gue gitu udah teriak-teriak, tapi dia masih nyaman cerita, ya udahlah gue iniin dulu. Ikutin gitu iya. Tapi pas yang di pos 5 gue juga agak janggal juga, itu Irma apa bukannya gue gak tahu kan yang namanya. Gue juga gak tahu apa bisa jadi nyamar gitu kan, soalnya Irma gak maksa gitu. Dan akhirnya lu sadar lu udah dipanggil-panggil sama dua perempuan itu, yang kakak-kakak itu. Thank you banget ya. Iya. Saya lupa lagi namanya, nggak sempet kenal soalnya dia buru-buru mau pulang. Pokoknya
Dia tuh dari Cirebon kalau nggak salah, umurnya itu sekitar 20-an lah, 20-21-an dua-duanya. Selalu sadar lu kembali turun ke bawah. Dari pos 5 ya, maaf tadi ya? Iya. Pos 5 sampai ke base camp lu digendong? Digendong. Dengan ranger dan estafet? Iya, estafet. Dari pos 4 ganti orang, dari pos 3 ganti orang gitu. Dan tadi lu juga sempat bilang teman lu juga ikut bantuin juga. Iya. Nah, buat teman-teman semua nih yang udah menghujat Agis ya karena ngeliat video itu ya. Video yang viral di akun-akun pendaki yang udah terkenal gitu. Nah, lu mesti dengerin nih dari awal sampai habis supaya lu nggak terjadi kesalahpahaman ya. Ini cerita realnya. Kenapa Agis bisa kayak gitu ya? Ya sebenarnya juga saya sempet down juga sama yang udah ngehujat gitu. Bukan gaya-gayaan sih, enggak gaya-gayaan. Kalau gaya-gayaan mah mungkin gue baru pertama kali ya naik gunung. Enggak sih, Ciremai itu gue udah yang ke gunung yang keempat apa kelima gue lupa ya. Cuma belum sampai puncak. Iya, Ciremai doang. Lu ada niatan nggak sih, Gis, buat ke Ciremai lagi? Ada. Udah kontekan sama ininya base campnya, suruh buat silaturahmi. Mereka juga sering nanyain kabar gitu, masih sampai sekarang iya ya? Saking akrabnya. Padahal baru kayak ketemu di gendong dong, tapi udah akrab gitu karena sering ini. Padahal ada yang ngajak juga kayak kita ke Semeru yuk gitu kan. Mau ikut gak? Pada ngajak-ngajak juga gitu. Oke nih. Gokil banget sih Gis nih. Nah, hingga akhirnya rombongan lu turun semua dengan selamat sampai rumahnya. Dan setelah lu memusyawarahkan obrolan lu dengan teman-teman lu ini, banyak dari teman-teman lu yang merasakan kejanggalan juga. Berarti cuma bukan lu doang. Bukan. Oke, mungkin itu aja kali Gis ya. Nah, sebelum kita mengakhiri video kali ini nih, lu punya pesan-pesan nih buat teman-teman semua yang udah menghujat lu dari sisi positif atau negatif lu? Buat kalau yang hujat gue dari sisi positif, yang ngedoain itu makasih banyak, yang respect sama gue juga banyak sih, yang dukung juga banyak, makasih yang udah ngikut belain gitu. Terus buat yang hujat gue dengan kata-kata yang benar-benar pedes, bikin sakit hati, kayak maksudnya kayak gunain media sosial tuh dengan baik. Kalau misalnya nggak tahu cerita aslinya, jangan main asal ngetik yang bikin sakit hati orang. Kan orang nggak tahu, mental orang kan beda-beda ya. Apalagi orang kalau yang lagi banyak masalah kan sempet bener-bener down banget, yang nge-DM bener-bener sesama perempuan juga lagi yang nge-DM terus bilang caper, ini gaya-gayaan doang, terus dari pakaiannya bukan pakaian pendaki, terus ada yang bilang kayak kecentilan, ada yang bilang maksain sampai puncak. Enggak gitu aslinya mah. Masa iya sih nyusahin orang gitu dari atas sampai bawah, gak mungkin gitu. Jadi buat temen-temen gunain media sosial itu dengan bijak lah. Kalau nggak tahu aslinya jangan bikin komentar orang sakit hati gitu. Karena kalau misalnya mental dia kayak mental bener-bener mentalnya down banget kan, dia tahu bisa jadi dia ngelakuin hal-hal yang negatif gitu, lari ke yang negatif. Teman-teman juga nggak tahu apa yang dia rasain gimana, yang dia alamin gimana. Pokoknya gunain media sosial itu dengan sebaik mungkin, jaga perkataan, jangan main menghujat gitu, apalagi sesama perempuan juga gitu kan. Ngertilah sensitif ya kalau perempuan gitu, kalau dikata-katain pasti kayak sensitif banget gitu. Alhamdulillah untungnya masih banyak yang respect. Kalau aslinya mah di realitanya mah lebih banyak yang respect gitu. Beda jauh ya. Ya kalau pas lihat di media sosial bener-bener kaget banget kan Bang. Gue juga baru pertama kali gitu tahu kalau viral kayak gitu kan, baru pertama kali kayak langsung ya down lah. Namanya juga perempuan gitu kan. Oke, itu aja. Iya, itu aja sih. Sedikit gue mau menambahkan kembali nih, bahwa saja attitude dan sopan santun itu perlu banget dijaga. Nggak cuma di gunung aja, di kantor, di tempat main, di tongkrongan. Minimal banget dua lah, sopan sama santun. Insya Allah dimanapun lu berada, jika kedua hal itu lu pakai, lu bakalan selamat sampai manapun itu. Kita doakan juga nih buat almarhumah, semoga almarhumah ditempatkan di tempat yang layak. Iya. Oke nih Gis,
berulang-ulang kali nih buat teman-teman semua, gue mengingatkan bahwa saja cerita yang diangkat Agis malam ini bukan ingin menakuti teman-teman semua, tapi tetap ambil sisi positifnya. Dari gue, Bang Mange, dan Agis ya. Kita berdua undur diri, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.